hubungan tanpa status. Enaknya diapain ya? Gimana cara mengatasin supaya kita bisa upgrade dari hubungan tanpa status ini jadi hubungan yang punya status? Cek yuk guys, di video hari ini kita lanjutin sharing-sharingnya dan juga curhat-curhatannya hari ini juga. Check it out. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Halo teman-teman semua, hari ini kita giliran curhat-curhatan soal HTS atau hubungan tanpa status. Saya dengan Angelica dari Theta Omega, sesuai dengan nama channel ini, ya kan? Jadi channel ini khusus untuk ngebahas tentang relationship, tentang break heart, ya, dan tentang kehidupan. HTS atau hubungan tanpa status. Siapa yang punya pengalaman dengan HTS? Ngomong-ngomong, saya sendiri juga punya pengalaman pribadi tentang hubungan tanpa status ini. Kayaknya rata-rata udah ada deh pengalaman-pengalaman pribadi. Yuk pada ngaku, coba ngaku di komen di bawah ini gimana pengalaman kalian so far. Plus minusnya HTS atau hubungan tanpa status kalian bisa cek di video ini ya guys sebelumnya nih, ya kan? Plus minusnya tuh kayak apa? Di situ gue udah ngebahas berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman-pengalaman yang gue denger atau gue tanya-tanya dari teman-teman kita di sekeliling kita. Lu bisa ngomong, bisa kasih tahu setuju atau enggak. So untuk saya sendiri pribadi HTS itu enak. Ya enak sih waktu jalanin, tetapi biasanya pada akhirnya ini yang nggak enak guys, gitu loh. Akhirnya nggak enak sampai maksudnya ya namanya juga nggak ada status. Istilah kata lu nggak ada iketan. Ya lu mau ngikat pakai apa? Lu mau nuntut apa? Nah istilah kata kayak gitu. Nah makanya kita lanjut di video ini gimana caranya nge-upgrade. Nah teman-teman kita bedakan dulu ya antara PDKT dengan HTS. PDKT boleh dong, masa nggak boleh PDKT? Cowok deketin PDKT cewek ya pasti boleh. Cewek ya saya bisa bilang antara boleh dan enggak gitu ya. Cewek kan punya harga diri guys, ya kan, beda dikit dong. Nah tapi kita mesti kasih yang namanya boundaries atau batasan yang bisa ngebedain antara PDKT dengan hubungan tanpa status yang nggak jelas itu adalah batasan yang kita bikin terhadap hubungan itu sendiri. Kalau kamu lagi di PDKT sama cowok atau kamu yang cowok lagi PDKT sama cewek, boundary satu batasannya itu begini loh maksud saya. Jangan sampai lu lagi PDKT tetapi lu diperlakukan seperti pacaran yang nggak jelas. Atau kamu membiarkan diri kamu ya melakukan hal-hal yang seperti orang pacaran. Orang pacaran itu kayak apa sih? PDKT itu ya wajar-wajar aja. Ini menurut saya ya guys. Untuk apa? Apalagi kalau untuk kita yang cewek ya untuk menjaga nilai atau harga diri kita lah ya. PDKT itu yang wajar-wajar aja. Jangan mau kalau misalnya nih lu lagi PDKT loh, terus sampai dicium sampai di French kiss gitu, ya jangan dong. French kiss itu kan gilirannya pacaran gitu kan ya. Kalau kamu udah sampai kasih yang sampai berlebihan, ya berarti lu udah fall into HTS lah, lu udah masuk ke dalam hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status itu yang saya maksud seperti apa sih? Kamu sudah melakukan segala hal yang seperti orang pacaran lakukan, tetapi nggak ada statusnya. Bukan status pacaran, apalagi tunangan, apalagi married ya. Ya married udah pasti belum lah ya. Nah, rugi dong, ya kan? Kenapa? Ketika kita nggak kasih boundary atau batasan, yang pihak yang sono jadi keenakan. Mendapatkan apa yang dia dapatkan, taste-nya pacaran dia udah dapetin tanpa dia perlu kasih kamu status. Tesnya pacaran itu kayak apa sih? Misalnya nih ya tesnya pacaran, kamu jadi tong sampah alias tempat curhat, ya istilah kata berjam-jam. Ya kalau kamu orang nggak ada kerjaan, nggak ada kuliah, nggak ada perlu ngapa-ngapain sih, terserah lu ya. Atau kamu memang kerjanya konsultasi kali ya, dibayar gitu. Itu nggak apa-apa jadi tong sampah, tong sampahnya dibayar. Tetapi kalau you always available for him, kalau dia perlu kamu selalu ada untuk dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berapa tuh? 1 minggu berapa? 4 minggu dalam 1 bulan atau 4,5 minggu dalam 1 bulan dan 365 hari. Nah, itu kan udah jatahnya seperti orang pacaran ya. Bahkan orang pacaran pun sebaiknya tidak seperti itu ya. But if you always available for him, ya kamu terlalu tersedia gitu loh. Itu udah seperti pacaran. Dia jadi nggak menghargai waktu kamu dan nggak menghargai ini bukan PDKT lagi. Gue seperti udah pacaran kok gitu ya. Nah, terus apalagi? Taste-nya pacaran ya, taste-nya pacaran, rasa pacaran itu seperti apa? Gandengan tangan setiap waktu.
Kalau PDKT itu kan enaknya kalau ada ser-serannya ketika tangan bersentuh-sentuhan. Enak tuh ser-serannya. Tapi kalau udah kebiasaan ngegandengan tangan, itu mah udah pacaran dong. Ya yang untuk kita yang cewek-cewek jangan terlalu banyak dikasih lah tes pacaran itu gitu ya. Apalagi yang seperti tadi saya bilang. Ya kalau dicipok 1, 2 ya mungkin masih oke. Tetapi kalau yang berlebih jangan sering dan ya seperti saya katakan tadi, boundaries guys, batasannya. Batasan dimana kamu itu masih PDKT atau kamu itu udah pacaran. Kalau misalnya lagi dalam hal ini cuma PDKT sama pacaran ya. Kalau di tengah-tengah artinya HTS atau hubungan tanpa status. Atau pelukan di luar yang wajar, di luar pertemanan. Tahu dong kalau pelukan pertemanan yang biasa, kalau pelukan yang berbeda, you know lah gitu, gua nggak usah ngajarin kali. Or yang lebih parah lagi, maaf ya teman-teman, karena mungkin ya having sex gitu ya, whatever kind of sex ya. Nah, apalagi kalau kamu nggak ada status, masa kamu kasih? Seks itu ya buat gue pribadi is something that's very sacral yang untuk you marriage. Apalagi lu pacarannya sebenarnya nggak boleh. Apalagi lu masih HTS, gila buset. Masa lu udah kasih semuanya? Ya jelas dia nggak akan mau kasih lu status. Saya punya satu cerita tentang HTS ini. Jadi ceritanya nih udah jalannya enak banget, cowoknya udah deket banget, udah sampai gandengan, udah pasti sampai ciuman. Tapi tiba-tiba cowok ini menghilang. Dan 1 bulan kemudian di Facebooknya dan di IG-nya si cewek ngelihat kalau cowok itu udah mengumumkan kalau dia tuh lagi pacaran sama 1 orang. Sakit hati nggak? Sakit hati guys. Karena teman kita ini sebenarnya udah HTS-an sama cowok ini udah lumayan lama, sekitar 6 bulan. Lu bayangin, 6 bulan di HTS-in, dia pikir dia itu udah punya status pacaran sama cowok ini. Hatinya udah pastilah jatuh hati bletuk. Udah sampai dilimpahkan perhatian, cinta, dan mungkin bahkan uang kali ya kadang-kadang. Nah guys, namanya HTS, tolong ya guys, jangan ngomongin soal uang. Uang itu lu mesti bener-bener batasin ya, hati-hati dengan itu. Ya jangan sampai seperti teman kita ini. Tiba-tiba 1 bulan kemudian dibom, dia pacarannya sama cewek lain. Oke, yuk kita lanjut tentang pembahasan HTS. Nah, sekarang cara tingkatin atau upgrade-nya. Itu kan tujuan kita nonton video ini, ya. Nah, sekarang cara tingkatin atau upgrade-nya. Kan itu tujuan kita nonton video ini. 1, boundaries-nya guys. Ya, even kalau kamu sudah menjalani HTS ini dan nggak kasih boundaries, mulai sekarang kasih boundaries 1 batasan. Ya, misalnya dia pingin cipok dong gitu ya. Terus kamu tanya, kita emang apa? Kamu kan biasanya kasih gitu misalnya ya. Itu dulu. Sekarang saya mau tahu, kita statusnya apa? Gitu dong guys. Elegan dikit nanyanya. Kita statusnya apa? Kalau dia nggak bisa bilang statusnya, ya udah. Kalau memang status kita masih temen, masih menjajaki, nanti dulu ya gitu. Elegan untuk menolak. Kasih boundaries. Nah, dengan cara seperti itu, ya kamu kasih kode-kode lah ke dia gitu kan ya. Kode-kode maksudnya, gue nggak mau loh cuma sekedar teman tapi lu perlakukan gue seperti ini gitu ya. Nah, perhatikan tanda-tandanya juga, jangan sampai sebenarnya dia itu cuma biasa aja, cuman ya suka-suka, cuman iseng-iseng, malah kita yang kegeeran ya. Nah, intinya sih begini sih teman-teman, kalau si dia, baik itu ada cewek atau cowok, seseorang yang benar-benar menyayangi kita, mencintai kita, ketika kita membuat boundaries atau batasan ini, dia akan sadar dan dia akan, kalau emang dia benar-benar sayang gitu, dia pasti nggak mau kehilangan kita. Nah, sekarang pertanyaan kamu mungkin, Kak, kalau ternyata dia akhirnya menjauh gimana dong? Nah, kamu mikir lagi deh, kalau dia menjauh artinya apa? Dia cuma mainin kamu, mainin kita, dan artinya apa? You just wasting your time, babe. Ya, kita benar-benar cuma buang-buang waktu kalau benar-benar ngabisin waktu hanya dia. Kalau memang nih setelah kita kasih batasan atau boundaries, dia menjauh dan dia menghilang dari hidup kita. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang selama ini biasanya mungkin kita udah kasih. Artinya dia nggak serius. Sekarang saya tanya, kalau dia nggak serius sekarang, menurut kamu setahun lagi dia akan serius nggak? 2 tahun lagi dia akan serius nggak? 5 tahun lagi akan serius nggak? Guys, teman-teman, kita kan terus bertambah usianya. Ya, kalau kan tadi saya udah bilang, HTS itu enak kenapa? Karena ada rasa pacarannya, jadi kan seru, serseran, deg-degannya ya pasti ada. Tapi kalau memang nggak ada statusnya, dalam jangka panjang itu merugikan tuh kita. Ya, kita malah akhirnya jadi kehilangan kesempatan untuk
kehilangan kesempatan, kehilangan waktu ya untuk saya. Untuk ketemu seseorang yang benar-benar satu, bisa respect kita, menghargai kita. Kalau dia respect lu, menghargai lu, dia pasti kasih lu status. Kalau emang dia benar-benar sayang sama cinta. Dan mencintai kita apa adanya. Betul? Setuju nggak teman-teman? Komen di bawah ini ya guys, setuju apa enggak? Nah, tapi ada juga sih teman-teman kita yang mungkin tidak bisa langsung memutuskan. Ya kasih waktu lah dia. Tetapi be strict with your time ketika kamu udah misalnya nanyain gitu ya, kamu udah kenal cukup lama, mungkin taste pacarannya udah terlalu sering dan tiba-tiba sekarang kamu kasih boundaries. Kalau dia nggak bisa jawab ketika kamu menanyakan, kita itu sebenarnya apa sih? Ya, kasih dia waktu. Tapi kalau misalnya hanya dalam 1 bulan dia juga nggak bisa kasih waktu. Selama waktu itu guys, teman-teman, ingat ya, selama waktu itu tetap ada boundariesnya. Jangan lu kasih semuanya dong, bablas namanya. Selama waktu itu tetap kasih boundaries. Ingat, apa yang memang milik kita tetap akan datang pada kita. Tetapi apa yang bukan milik kita, nggak apa-apa, lepasin. Sehingga yang baik, yang lebih baik bisa datang di dalam hidup kita. Pesan gue yang terakhir, have respect on yourself, girl. Ini terutama girl ya, or boy also. Kalau dia udah disentil begitu keras, istilah kata sampai kita nanya, dan dia masih nggak bisa kasih jawaban yang oke, dan kalau dia cuman TTM, temen tapi mesra, yang nggak bisa kasih kita status, you also know, dia bukan yang terbaik untuk kita. Lebih baik segera akhiri perasaan kamu yang mungkin kemungkinan kalau emang ini cuman HTS dan dia nggak bisa kasih status, it's only one-sided, alias cuman kita yang punya rasa sayangnya lebih kepada orang ini. Dan orang ini mungkin belum cocok untuk kita, atau rasa sayang dia belum cukup untuk membuat dia mengambil keputusan memberikan kita status yang jelas. Wisdom quotes dari gue, kadang tuh kita itu dipertemukan dengan beberapa orang yang salah di dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya bisa tahu cinta yang kita cari itu seperti apa sih. Apakah hanya dari orang yang pasti harus ganteng, harus kaya? Ya bukan berarti orang ganteng dan kaya nggak bisa mencintai ya, tapi misalnya kita jadi lebih terasa dan lebih tahu sebenarnya cinta yang terbaik untuk kita tuh seperti apa. So, keep have faith, tetap punya iman, tetap percaya bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan seseorang yang terbaik untuk kita. Dan kegagalan-kegagalan atau orang-orang yang kita harus lewati, ya nggak apa-apa, jadi pengalaman kita. Makanya, karena kegagalan itu mungkin ada, jangan sampai lu ruginya gede ya. Ngerti dong maksud gue? Saya dengan Angel Ariel Savio. Kalau kamu belum, sekarang saatnya untuk subscribe ya teman-teman, subscribe, and also tekan tombol bel notifikasinya. Kalau kamu punya topik yang ingin dibahas, boleh juga bahas di sini. Kalau kita mau ngelanjutin bahas topik tentang HTS ini, yang sebenarnya bisa banget dibahas lebih seru, jangan lupa komen di bawah ini, oke? Don't forget to check our other video as well, terutama tentang yang satu ini, yang HTS ini. And remember guys, you are worthy of love, true love that bring joy in your life. Choose to be happy always. Love, life, and ice cream.